Swastiastu, semoga semua pengetahuan dan kebijaksanaan datang dari segala penjuru alam semesta. Kembali bersama saya pada channel Cara Agama Hindu, sebuah channel edukasi mengenai tatwa, susila, nilai, makna dan filosofis ajaran-ajaran agama Hindu. Pada video ini saya secara khusus akan membahas salah satu ajaran dalam agama Hindu, yaitu ajaran Astanga Yoga, sebuah teknik atau metode dalam memperoleh pencerahan dan ketenangan jasmani dan rohani. Mari simak dan saksikan pembahasan dan kajian saya berikut ini. Astanga Yoga secara etimologi dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata asta, angga, dan yoga. Asta berarti 8, angga berarti cabang, dahan, bagian, dan yoga berarti bergabung, penyatuan, hubungan, religius, meditasi. Surada 2007 15259. Sehingga Astanga Yoga dapat diartikan sebagai 8 bagian atau disiplin untuk mencapai kesatuan. Adapun rumusan Astanga Yoga tersebut adalah sebagai berikut: yama, nyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadaya stau angani. Yoga Sutra JI.29 yang berarti yama, pengekangan diri, nyama, kepatuhan yang mantap, asana, sikap badan, pranayama, pengaturan nafas, pratyahara, penyaluran, dharana, pemusatan konsentrasi, dhyana, perenungan, samadhi, penyerapan. Semua ini adalah bagian dari disiplin diri dari yoga. Saraswati 2006-290. Adapun penjelasan 8 tingkatan yoga dalam Astanga Yoga sebagai berikut. 1. Sama. Menurut Sri Patanjali dalam Somfir 2008, 2. Yama berarti pengendalian. Pendapat serupa diungkapkan oleh Saraswati 1979, 45. Yama berarti pantangan. Menurut Pendit 2007, 115. Yama berarti pengekangan. Oka 2009, 69 menyebutkan mengenai bagian-bagian dari ajaran Yama ini dengan istilah Dasa Yama Brata atau 10 disiplin pelaksanaan kesusilaan, diantaranya yaitu 1. Anrecangsya Arimbawa, artinya tidak mementingkan diri sendiri. 2. Ksama, artinya suka mengampuni dan tahan uji dalam hidup. 3. Satya, artinya tidak berbohong atau setia dalam ucapan. 4. Ahimsa, artinya tidak membunuh. 5. Dhamma, artinya sabar dan dapat dinasehari. 6. Arjawa, artinya tulus dan berterus terang atau jujur. 7. Priti, artinya cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk. 8. Prasada, artinya kejernihan hati. 9. Madhurya, artinya ramah tamah, lembut sopan santun. 10. Madawa, artinya rendah hati. Pada teknik ini pada dasarnya adalah pengendalian yang berasal dari dalam diri sendiri. Semua dimulai dari komitmen, penetapan tujuan diri, memantapkan diri dengan selalu menempatkan diri bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Maksudnya adalah sesuatu yang kita tidak senangi dan dibenci jangan dilakukan kepada orang lain, karena orang lain juga merasakan hal yang sama. Sehingga jika sudah mampu merasakan perasaan orang lain yang bermula dari merasakan perasaan sendiri, maka akan mudah kita bisa menerima apa kesalahan, kekeliruan dan kekurangan orang lain, akan mudah memaafkan, tidak menyakiti orang lain, karena selalu mempertimbangkan segala dampak negatif atau positif, mengukurnya ke dalam diri sendiri. Jika hal ini dapat dilakukan, niscaya hati, pikiran akan tenang, akan dijauhkan dari penilaian sepihak, penyesalan sepihak, dan perasaan buruk lainnya yang berpotensi terhadap menurunnya kesehatan mental dan fisik. Sebab kesehatan mental dimulai dari pengendalian diri atau yama, kemudian dari tingkat kesehatan mental akan berpengaruh pada kesehatan fisik. 2. Niyama. Sri Patanjali dalam Somfir 2008, 2 menyatakan Nyama berarti peraturan-peraturan, dan Saraswati 1979, 45 berpendapat Nyama merupakan kebajikan pembantu. Menurut Pendit 2007,
115. Nyama berarti kebiasaan-kebiasaan baik. Oka 2009 70 menyebutkan mengenai bagian-bagian dari ajaran Nyama ini dengan istilah Dasa Nyama Brata atau 10 disiplin pelaksanaan kesusilaan, yaitu 1. Dana artinya kasih sayang. 2. Ija artinya memuja dewa atau leluhur. 3. Tapa artinya mengendalikan hawa nafsu. 4. Dhyana artinya bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Swadhyaya artinya mempelajari ajaran-ajaran suci. 6. Upastaninggraha artinya mengendalikan hawa nafsu seks. 7. Brata artinya tepat janji. 8. Upawasa artinya berpuasa. 9. Mona artinya tidak berkata-kata yang kurang baik atau berlebihan. 10. Senana artinya menjaga dan merawat diri dari hal-hal yang tidak baik. Pada teknik kedua ini, pada dasarnya terletak pada pembiasaan yang kita lakukan mempengaruhi pola pikir, kesehatan mental, dan fisik kita. Kita harus bisa membuat dan menetapkan aturan yang kita buat sendiri dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pengendalian nafsu, pemujaan kepada Tuhan dan leluhur, mempelajari ajaran suci dan sebagainya seperti yang disebutkan di atas. Pada intinya, pada teknik kedua ini berpusat pada objek di luar diri kita sendiri sebagai pemicu memperoleh pemahaman, pendapat, pola pikir, kesehatan mental dan fisik. Harus pandai memilih objek sebagai pembantu dalam menata pola pikir atau pengetahuan. Karena jika salah, maka akan termakan ajaran sesat, hoaks, penyakit dan kerugian lainnya. Pandai-pandailah menggunakan nalar dan logika, agar tidak justru menjerumuskan keyakinan dan logika karena adanya imbalan dari perbuatan atau tindakan yang dianjurkan. Misalnya membenarkan membunuh orang di luar kelompok atau keyakinannya, karena dibenarkan dalam ajaran dan akan masuk surga. Tentu hal tersebut harus pandai menggunakan nalar dan logika agar tidak tersesat. Jika mampu melewati hal tersebut, maka hati, pikiran akan menjadi tenang, terlebih mental dan fisik juga akan selalu sehat. Terpenting adalah tidak merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Setelah melakukan pemilihan dan pemilahan informasi kemudian dianalisis atau diolah untuk dijadikan bahan memperoleh keputusan untuk dilanjutkan dalam tindakan yang terus setiap saat dikontrol oleh diri sendiri. Sesekali membandingkan dengan orang lain yang lebih dari kita sebagai penyanding informasi yang dimiliki, bukan untuk merubah seluruhnya atau seutuhnya yang ada dan sudah dilakukan. 3. Asana. Asana berarti sikap badan, menurut Saraswati, 1979, 115. Lebih lanjut Ananda, 2003, 23, menjelaskan asana merupakan suatu sistem latihan ilmiah yang dikembangkan ribuan tahun yang lalu oleh para yogi untuk menjaga kesehatan tubuh, memperlancar peredaran darah, melenturkan persendian, memperkuat otot, memijat organ-organ internal dan menenangkan serta mengendalikan pikiran. Seperti pada penjelasan tersebut, bahwa asanas memiliki ribuan jenis, namun pada dasarnya asanas dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu asanas duduk, asanas tidur, dan asanas berdiri. Teknik yang ketiga adalah mengolah tubuh dengan penghayatan dan konsentrasi. Maksudnya adalah melakukan gerakan tubuh tidak saja hanya untuk berkeringat atau berolahraga biasa, melainkan ada teknik-teknik tertentu yang bertujuan selain ada olahraga juga ada olah batin melalui konsentrasi dan meditasi dalam gerak. Meditasi dalam gerak adalah menyadari penuh apa yang dilakukan, baik dari gerak nafas, gerak anggota tubuh, menghayati rasa yang ditimbulkan, dengan kesadaran bahwa tubuh adalah bagian penting pada sang diri yang kemudian dapat menyadari sang jiwa dalam tubuh untuk dipersatukan melalui gerakan baik duduk, tidur, dan berdiri. Jika ini dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, niscaya seluruh unsur penyusun tubuh akan membantu tujuan utama sang diri, yaitu menyatukan fisik dan mental untuk memperoleh keseimbangan kesehatan jasmani, rohani, dan kebahagiaan. Terkadang seseorang tidak menyadari apa yang dilakukan, sehingga sering menyesali apa yang sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan tubuh tidak sinkron dengan jiwanya. Maka dengan latihan setiap saat yoga asanas ini dilakukan dengan penuh kesadaran,
maka sinkronisasi tubuh dan jiwa akan lebih mudah dan terus terjaga setiap saat. Meditasi gerak dapat dilakukan secara sederhana, yaitu berjalan di pagi atau sore dengan intensitas dan intonasi langkah kaki relatif sama. Saat berjalan pikirkan diarahkan pada langkah kaki dan gerak tubuh, kemudian pikiran diarahkan pada sirkulasi nafas sampai pada detak jantung. Dengan cara ini, pikiran akan dengan perlahan-lahan terinstal untuk memulai sinkronisasi tubuh dan jiwa. Selanjutnya barulah dengan teknik asanas dalam yoga, sesuai panduan yoga asanas. 4. Pranayama. Somfir 2008-15 menjelaskan bahwa pranayama berasal dari kata prana, berarti napas, energi, dan ayama berarti panjang atau memanjang. Pranayama adalah pelatihan pernapasan dalam yoga. Sedangkan menurut Sudiarta 2023-28, pranayama adalah suatu teknik olah napas, baik itu menarik napas, menahan napas, dan menghembuskannya untuk menghimpun prana, energi yang bertujuan untuk membersihkan urat-urat hastral dalam tubuh dan mengontrol pikiran agar mampu mengendalikan hawa nafsu dalam diri dan emosi. Selain itu, pelatihan pranayama sangat baik untuk mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Somfir 2008-15-21 menerangkan beberapa teknik dari pranayama, yaitu sebagai berikut. 1. Teknik banda, yaitu menahan atau mengencangkan. 2. Abhyantar pranayama, yaitu teknik dengan duduk bersimpuh, kedua tangan di atas paha. Kemudian tarik napas melalui kedua hidung sambil mengangkat kepala ke atas, kemudian tahan napas beberapa waktu dan hembuskan. Saat menahan napas, kepala ditundukkan ke bawah. 3. Bahyantar pranayama, yaitu teknik dengan duduk sikap bersimpuh, tangan di atas paha. Kemudian tarik napas melalui kedua hidung, hembuskan napas sampai habis, lalu tahan sesuai kemampuan dan sambil melakukan 3 banda. Ulangi sebanyak 3 kali. 4. Surya Bedi pranayama, yaitu teknik dengan sikap bersimpuh, kedua tangan di atas paha. Buka tutup pernapasan melalui lubang hidung bergantian. Ulangi sampai 3 kali dan lakukan hal sebaliknya 3 kali. Tetap diikuti dengan teknik 3 banda. 5. Bastrika pranayama Soham, yaitu teknik dengan sikap duduk bersimpuh, kepalkan kedua tangan, letakkan sejajar bahu, luruskan ke atas dan tarik kembali ke bawah. Saat tangan ke atas ucapkan so dan saat ke bawah ucapkan ham. Lakukan sebanyak 3 kali. Dengan posisi yang sama ucapkan soham diganti dengan napas masuk dan keluar, mengikuti irama gerak tangan. Tahapan ini dilakukan dengan 3 tahap, mulai dari pelan, kedua lebih cepat, dan ketiga dengan cepat. Tetap diikuti dengan 3 banda. 6. Kapalbhati pranayama, caranya duduk dengan posisi bersimpuh, tarik perut ke dalam dengan bantuan tangan, sambil menghembuskan napas melalui hidung dengan bersuara. Tapi saat menarik napas tanpa bersuara, lakukan terus-menerus selama 1 menit. Pranayama ini harus didampingi oleh guru yang sudah profesional. 7. Brahmari pranayama, caranya duduk bersimpuh, tutup kedua telinga dengan ibu jari, tarik napas dalam-dalam melalui kedua lubang hidung. Hembuskan napas dengan lembut sambil mengeluarkan suara seperti seekor lebah secara berturut-turut 3-6 kali. Saat berhenti bersuara, tetap tutup telinga dan dengarkan suara yang ada di dalam badan. Lakukan sebanyak 3 kali. Berapa teknik pernafasan ini sangatlah baik bagi manusia, sebab manusia hidup karena masih bernafas. Nafas adalah kunci kesehatan fisik dan mental. Mengelola nafas adalah bukan pilihan lagi, seharusnya jika menyadari inti kehidupan manusia adalah pada nafas, maka sudah menjadi keharusan pengaturan nafas. Tetapi yang terpenting dalam nafas ini adalah menyadari bahwa nafas dapat menjadi segalanya, dapat menjadi engeri apapun termasuk pengobatan. Hanya dengan nafas seseorang dapat mentransfer energi positif dan negatif untuk diri sendiri dan orang lain dengan bantuan kekuatan pikiran. Maka setiap orang dapat melakukan ini jika nafas dapat dikelola dan difokuskan untuk ditransformasikan dalam bentuk energi tertentu.
Lakukanlah latihan prana ini pada pagi dan sore hari atau waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. 5. Pratyahara. Pratyahara berarti penyaluran arus alat-alat indria dari berbagai jurusan ke arah Tuhan. Saraswati, 1979-220. Sedangkan menurut Pendit, 2007-116, pratyahara adalah menarik panca indera dari objek-objek penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan perabaan. Lebih lanjut Sudiarta, 2023-29, mendefinisikan bahwa pratyahara merupakan pengendalian daripada panca indera baik itu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan peraba agar mampu dikendalikan dan dipergunakan ke hal-hal yang baik, bukan malah mengikuti hawa nafsu yang akan menjerumuskan diri ke hal-hal yang tidak baik. Pada teknik ini lumayan dikatakan ekstrim dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa, namun sangat bagus manfaatnya bagi Anda. Latihan ini sederhana dan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun membutuhkan pemahaman dan kesabaran yang besar. Mari dimulai dengan penglihatan Anda. Latihlah penglihatan Anda kepada orang, gambar, pemandangan, warna, benda-benda yang Anda senang dan Anda tidak senangi, kemudian bandingkan rasanya. Demikian juga dengan pendengaran, penciuman, makanan atau pengecapan, sentuhan termasuk katakan perkataan yang Anda suka dan tidak suka. Kedua sisi tersebut dirasakan dengan seksama, kemudian berikan argumentasi dan pendapat dalam diri tentang arti dari apa yang Anda lihat, dengar, cium, kecap, sentuh, dan ucapkan. Kemudian dari rasa itu persepsi apa yang muncul selanjutnya, cari tahu secara mendalam mengapa Anda suka, mengapa Anda tidak suka, apa yang benar dan salah dari apa yang Anda suka dan tidak suka. Jika sudah mencapai level itu, Anda akan terbawa pada argumentasi dalam diri, bahwa semuanya tidak ada yang salah. Tetapi yang salah itu adalah persepsi karena merasa hanya yang Anda suka yang Anda butuhkan, yang cocok untuk Anda, sehingga Anda akan melakukan justifikasi atau penyimpulan, bahwa yang tidak Anda suka harus dihindari dan yang Anda suka harus dikejar. Hal inilah yang menyebabkan Anda akan terus menjadi budak atau dikendalikan oleh indria Anda sendiri. Jika terus demikian, Anda akan sulit menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Seharusnya Anda dapat menerima keduanya, sebab keduanya tidak bisa terpisahkan, semua sudah ada dalam diri Anda, akan terus Anda temukan dalam perjalanan hidup. Saat ini tinggal Anda menata atau mendeprak menata file-file pengalaman dan pengetahuan pada tempatnya. Jika demikian, maka pikiran dan argumentasi Anda tidak akan mengeluh dan bertentangan, sebab Anda sudah salurkan semua dengan rumahnya masing-masing. Rasa amarah, kecewa dan sedih dalam diri tidak akan menguasai diri Anda, karena saluran pengalaman dari indria Anda, sebab saluran data dari indria sudah masuk pada tempatnya masing-masing. 6. Dharana. Dharana merupakan pemusatan atau konsentrasi cita, pikiran. Saraswati, 1979-220. Menurut Sivananda, 2003-208, dharana adalah usaha untuk memusatkan pikiran secara mantap pada suatu objek. Lebih lanjut Pendit, 2007-116, mengartikan dharana sebagai disiplin mental dengan jalan memusatkan pikiran pada objek tertentu. Pada teknik ini sering dikatakan sebagai teknik latihan indria atau juga latihan fokus dengan menggunakan sarana tertentu. Sebab indria memiliki kecenderungan tersendiri, ada yang disukai, ada yang tidak disukai, ada yang terlalu fokus, ada juga yang lambat menerima sensori. Pada latihan inilah semua dinormalkan dan menetapkan satu tujuan, yaitu terfokusnya panca indria dan dapat dikendalikannya indria yang kita miliki. Latihan fokus yang dimaksud adalah fokus melihat suatu objek seperti menatap cahaya matahari terbit, cahaya lilin, menatap satu titik tertentu. Fokus pada jalannya suatu arah tertentu. Terpenting adalah fokus pandangan pada satu titik hingga merasakan suatu perbedaan pada kualitas pandangan dan pikiran Anda. Kemudian fokus pada pendengaran seperti mendengar suara kericikan air,
suara musik, suara sirkulasi nafasi sampai pada suara denyut jantung. Kemudian latihan penciuman diawali dengan latihan mencium bau bunga, bau alam bebas sampai pada bau diri sendiri, sehingga dapat dengan mudah mendefinisikan dan mengenal baik bau tersebut. Kemudian latihan berbicara dengan cara mengucapkan atau mengulang-ulang satu atau lebih kata tertentu yang Anda pilih, bisa nama Tuhan, nama dewa malaikat, nama nabi, nama saudara, nama orang tua atau nama lainnya yang Anda ketahui dan sayangi. Lakukan terus-menerus hingga Anda melewati rasa bosan dan kantuk hingga menemukan apa arti, makna, dan manfaat dari kata yang Anda sebutkan tersebut. Terakhir adalah latihan merasakan melalui sentuhan, yaitu dengan berjalan dengan merasakan pertemuan kaki dengan lantai, berjalan tidak menggunakan alas kaki, mengambil dan memegang sesuatu dengan erat, sampai merasakan tekanan yang ada di tangan, hingga Anda merasa ada sesuatu tertentu pada tangan. Teknik ini sangat baik untuk mensinkronisasikan panca indera dengan otak dan kesadaran Anda, dengan tujuan panca indera dapat dikendalikan, agar panca indera tidak memiliki kesenangannya sendiri, bergerak atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak kesadaran atau sang jiwa Anda. Pikiran sebagai koordinator panca indera, dan jiwa sebagai pengambil keputusan. Ciri berhasilnya latihan ini adalah Anda akan menemukan kebahagiaan dari apa yang Anda lihat, dengar, cium, ucapkan dan rasakan, bahwa semua itu Anda tahu. Rasakan secara mendalam dan terpenting Anda akan senang dan bahagia. 7. Dhyana. Dhyana merupakan pemusatan yang terus-menerus tanpa henti dari pikiran terhadap objek. Sivananda, 2003, 208. Menurut Pendit, 2007, 117. Dhyana berarti meditasi yang lebih tinggi dan lebih lanjut tanpa henti dan tanpa gangguan menuju renungan pada pusat pikiran sebagai titik akhir. Teknik yang ketujuh ini adalah teknik yang tergolong level tinggi, sebab setelah konsentrasi pada suatu objek di luar diri Anda, saat ini adalah Anda berkonsentrasi pada objek di dalam diri Anda seperti nafas, detak jantung, arus pikiran dan perkataan hati. Latihan ini bisa dimulai dengan mengucapkan nama Tuhan, dewa malaikat di dalam hati tidak mengeluarkan suara. Dapat dibantu dengan tasbih Ganetri saat mengulang-ulang nama yang Anda sebutkan. Latihan kedua adalah tidak mengucapkan apapun dalam hati, cukup berkonsentrasi pada aliran nafas Anda. Lanjut detak jantung Anda. Selanjutnya yang lebih tinggi adalah konsentrasi pada aliran antara pikiran dan hati nurani Anda. Semua itu terletak pada kesabaran pengarahan perhatian Anda, sejauh mana Anda bisa mempertahankannya. Kemudian setelah mampu mempertahankan itu perhatian, pelajarilah dari rasa yang Anda perhatikan, apa yang Anda peroleh dari perdebatan sang pikiran dan sang diri. Level selanjutnya adalah menggunakan hasil perhatian Anda pada bagian badan Anda yang terasa lelah, sakit dan gangguan lainnya dalam tubuh Anda. Ciri ini berhasil adalah saat ada di bagian tubuh Anda sedang lelah atau capek. Setelah hasil perhatian baik itu nafas, detak jantung, alirkan pada bagian tubuh Anda yang lelah atau sakit. Anda ada perubahan, walau tidak signifikan, itu dikatakan teknik ini berhasil. Jika teknik ke dalam diri sudah berhasil, teruslah berlatih, maka Anda dapat meningkatkan ke arah keluar diri Anda, membawa hasil konsentrasi nafas jantung dan pertemuan hati dan pikiran ke orang lain, tumbuhan atau hewan. Teknik ini dikatakan berhasil saat ada orang lain sedang lelah atau sakit memperoleh perubahan, walau tidak signifikan, itu disebut berhasil. Inilah teknik yang tinggi, namun catatan, jika teknik ini tidak melalui alur dari awal dalam Astanga Yoga, tapi belajar langsung pada tingkat ini, akan berdampak negatif. Bisa saja ada niat tidak baik yang ditransfer pada orang yang tidak disuka, sehingga menjadi ajaran sesat atau ilmu hitam. Namun jika jalankan melalui prosedur dari yama, nyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, maka niat buruk itu tidak akan pernah muncul, sehingga tidak ada kekuatan jahat yang akan menguasai Anda. 10.
Sebab pada tahap ini masih tahap adanya keinginan halus dan bersumber dari perpaduan semua yang ada dalam diri dari hasil disiplin indria, pikiran, dan hati nurani Anda. Maka ciri berhasil teknik ini, Anda merasa sangat bugar, sehat dan bahagia tanpa ada yang kurang satu apapun. 8. Samadhi. Samadhi adalah persatuan sempurna dari yang dicintai, pecinta dan kecintaan, suatu keadaan kelupaan segalanya, suatu keadaan peresapan sempurna, suatu keadaan identifiksi, penyamaan, Saraswati, 1979, 238-239. Menurut Sivananda, 2003, 208, Samadhi adalah pemusatan pikiran terhadap objek dengan intensitas konsentrasi demikian rupa, sehingga menjadi objek itu sendiri. Lebih lanjut Pendit, 2007, 117, Samadhi berarti pikiran tenggelam pada objek yang direnungkan. Teknik ini adalah teknik tertinggi dalam yoga maupun dalam ajaran agama apapun, hanya disebutkan dengan nama yang berbeda-beda. Teknik ini dapat juga dikatakan teknik menjadi pohon, menjadi batu, menjadi samudra, menjadi sang diri seutuhnya. Teknik untuk menjadi diri tak tergoyahkan namun penuh kesadaran yang tinggi dengan tidak ada yang bisa menguasai diri Anda selain diri Anda sendiri. Anda dapat menentukan kapan bahagia, kapan bersedih, kapan Anda harus lapar, harus kenyang, kapan tidur, kapan terjaga, hingga yang tertinggi kapan Anda harus meninggal. Masa teknik ini dimulai dengan berkonsentrasi tanpa ada niat, keinginan apapun dalam pikiran, hati Anda, tidak ada perdebatan indria, pikiran dan tidak terpusat pada apapun melainkan kosong, tanpa ada yang dipikirkan, tanpa ada cahaya apapun yang dilihat saat memejamkan mata, tanpa ada gejolak apapun, tetapi Anda masih dalam kesadaran yang mantap dan penuh sehingga tidak ada yang akan keluar dari diri Anda, atau tidak akan ada yang masuk dari dalam diri Anda. Teknik ini memang sulit diterima oleh akal sehat, namun jika sudah melewati 7 teknik sebelumnya, teknik terakhir ini akan dapat dilakukan dan akan memperoleh hasil yang baik untuk diri Anda dan sekitar Anda. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Yang maksud adalah tidak ada energi yang keluar dalam tubuh Anda dan tidak ada energi yang masuk, energi jahat maupun baik. Pada teknik ini melampaui jangkauan baik dan buruk, konsentrasi di luar batas baik dan buruk, di luar pertimbangan untung dan rugi. Kunci konsep ini adalah jika diri sendiri telah memperoleh keseimbangan dan kebahagiaan, alam sekitar juga akan bahagia sebab apapun yang ada dalam diri manusia juga ada dalam alam semesta ini. Artinya teknik ini adalah menyerahkan pada hukum Tuhan atau hukum alam yang mengaturnya bukan atas keinginan sendiri. Sebab apa yang diberikan Tuhan dan alam sudah pasti baik untuk diri sendiri. Sebaliknya apa yang Anda inginkan belum tentu dibutuhkan sang diri dan diberikan oleh Tuhan. Secara umum teknik ini saya sajikan namun masih banyak penjabaran dan juga versi yang lainnya yang ada diasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan juga dasar sastra yang berbeda. Namun pada garis besarnya memiliki kesamaan, yaitu suatu metode atau teknik untuk memperoleh keseimbangan jasmani dan rohani. Sebab manusia setiap aktivitasnya senantiasa bergesekan dengan manusia lainnya, alam dalam situasi emosi yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Kondisi alam yang berbeda-beda kadang bagus, kadang kurang bagus. Hal inilah yang mempengaruhi gelombang emosi dan pikiran yang menyebabkan manusia kadang terbawa arus emosi, iri, kebencian dan negatif lainnya. Maka ajaran ini muncul untuk membantu setiap orang tidak terbatas suku dan agama, untuk selalu menjaga keseimbangan diri. Setiap orang dapat melakukannya, setiap orang berhak untuk memperoleh kedamaian, dan setiap orang berhak dengan referensi apapun, namun tetap terkontrol pada ranah etika, religius, sosial dan hukum-hukum yang ada. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan ajaran Astanga Yoga, dan akan saya lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam pada salah satu tingkatan dalam Astanga Yoga sampai dengan aplikatifnya. Maka saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun channel ini menjadi lebih baik. Juga mengharapkan dukungan like,
share dan tekan loncengnya, agar selalu mendapatkan informasi terkini dari channel ini. Apabila ada ulasan atau pendapat saya yang kurang tepat, atau keliru mohon dimaafkan. Sebagai akhir saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Om Santi 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 Om.